kafe barunya Selin Evangelista. Terus udah gitu ternyata di depannya tuh ada yang nyewain, banyak yang naik-naik mobil-mobil kecil gitu. Terus pas kita jalan, oh ternyata ada yang nyewain mobil-mobilan. Terus Elbar langsung mau gitu. Ya udah aku pikirkan selagi aku sama Vincent kita ke tempatnya Selin. Oke kak, kemarin habis ngajak anak main ATV itu Hmm. awal mulanya seperti apa sih kakak ikut naik juga tuh? Oh itu momennya adalah kita sekeluarga, aku, Vincent, El Barak, Don, itu kita lagi ke pembukaan kafe barunya Selin. Nah terus dari itu kita jalan, banyak yang naik mobil-mobilan, naik kayak odong-odong gitu. Terus udah gitu eh, pas kita jalan sebentar ternyata ada yang nyewain. Ya udah El Barak bilang, "Mom, can I go with that?" gitu kan. Terus ya udah pas aku ke dalam, ya udah nanya, "Oh, bisa nggak ini untuk anak umur 9 tahun?" Ternyata bisa, ada yang kecil. Jadi ya udah El Barak aku sewain main gitu. Terus sambil aku sama Vincent di tempat acara, El Barak tuh sebelumnya dia main-main dulu sendiri. Abis itu aku ada kesempatan terus aku ikutan naik, terus aku ajak juga baby Doan. Terus anak-anak seneng banget soalnya kan eh, kita juga nyari tempat kayak gitu, wahana kayak gitu yang mainnya maksudnya easy gitu ya, ada ke tempat restoran juga jadi gampang buat orang tuanya gitu, nggak perlu tiket masuk, cuma paling sewa mobil-mobilannya aja tuh kayak gampang banget gitu. Jadi kemarin tuh kita naik itu enjoy banget sih, seru soalnya kan di sela-sela momen jadi Albarak juga nggak nungguin kita bete gitu. Terus ya udah gitu aja. Tapi kalau main ATV itu baru first time, pas kemarin ibarat langsung Enggak, udah udah sering. sering. Kalau kalau El Barak dulu awalnya main ATV mungkin pas dia umur 2 tahun kali ya, itu udah sering aku boncengin. 2 tahun setengah, 3 tahun tuh udah sering aku boncengin kalau naik ATV. eh, bagi kar, bom bom kar gitu. Terus pas udah umur sekitar umur 6 6 7 gitu dia udah mulai coba motocross. Dari situ dia udah mulai berani naik sendiri gitu. Berarti kalau untuk setirnya udah lancar kak ya? Lancar Mobilnya kemana? dia, gas rem udah bisa, setirnya udah pinter dia. Orang aku diajak ngeok-ngeok gitu di atas mobilnya, jadi kayak ini udah jago banget gitu. Karena kan dia kan juga kemarin sempat go-kart juga kan, Iya. profesional go-kart gitu. Jadi dia udah emang jiwanya berani banget gitu. Dan juga yang kemarin di Big tuh kemana aja sih kak kalian waktu itu? Kita cuma dari ujung ke ujung doang tuh, dari ujung, pokoknya itu kayak jalanannya panjang gitu tapi rame banyak orang jadi harus nyelip-nyelip gitu. Dan El Barak nyelip-nyelip gitu, kita dari ujung ke ujung. Tapi rencananya ke sana tuh awalnya mungkin quality time sebelum ada Iya, pikiran ke ATV ini. iya awalnya kita quality time, terus kita kayak mau ke pembukaan cafe barunya Selin kan. Cuma mau itu aja, tapi ternyata ada tempat yang fun bisa seru-seruan, ya udah jadi kita sekalian deh. Itu kan kakak ikut naik juga sama anak yang lain-lain juga tuh. Heeh. Itu kakak ada rasa takut juga gak? Maksudnya kan di Takut situ. aku pegangan itu aku. Soalnya tadinya juga aku sempet gendong Don di depan, tapi karena El Barak bawanya lumayan kenceng, jadi akhirnya Don aku taro gitu. Karena aku nggak bisa pegangan karena kan itu kayak mobilnya kecil gitu, jadi aku biar aman adek Don nggak ikut. Tapi kalau untuk mungkin gak kan lu udah bisa nyetir motor Hmm. juga, ATV juga. Mungkin kalau kakak pilihan mungkin eh, yang boleh pakai maksudnya buat aktivitas main itu apa duluan sih? Motor apa ATV itu atau yang maksudnya yang kakak. Oh, hmm, kalau menurut aku sih yang paling aman roda 4 dulu ya. Roda 4. Terus karena El Bara kebetulan dia juga bisa naik sepeda. Jadi pas dia coba ke motocross ya emang eh, masuknya gampang gitu. Tapi itu semuanya balik lagi tergantung anak-anaknya masing-masing gitu kan. Kadang ada anak yang kalau emang suka pasti belajarnya cepet. Tapi kalau anak yang mungkin
nggak terlalu minat atau sukanya mungkin yang aktivitas lain, pasti kan kalau dipaksain juga kan pasti nggak happy, nggak have fun anaknya gitu. Tapi kau kan baru bisa semua nih Hmm. mungkin, eh, tapi belum bisa nyetir, boleh nyetir motor gede atau mobil Oh belum ya? belum boleh Belum dong, boleh kan? nggak boleh. Cuma Soalnya kan masih buat hobi aja masih dong. iya, kalau motor pun dia motor cross yang anak-anak Iya yang biasa kecil. main. Kalaupun mobil dia mobil go-kart anak-anak gitu. Hmm. Kak, tapi kalau untuk hobi sendiri baru mungkin lebih banyak kayak motor apa ATV atau hobi lainnya sih yang dia suka nih. Yang dia suka, Iya. dia suka soccer, dia suka basket, terus suka taekwondo juga. Terus hmm, sisanya kalau dari olahraga paling itu ya. Sama catur, dia juga suka catur. Hmm. Kalau untuk olahraga sih kayaknya itu deh. Hmm. Kak, kan biasanya kalau udah bisa nyetir motor atau ATV juga bisa kendaraan gede juga biasanya, atau udah mati ntar Belum kan bisa. umur berapa nih kakak ngebolehin kalau Umur udah kalau udah punya SIM. itu biasanya kalau kak sendiri ada target nggak di umur berapa, kapan lulus sekolahnya dulu atau seperti apa? Harusnya pas udah punya SIM ya baru boleh mengendarai mobil di jalanan umum, karena kan itu bukan hanya keselamatan kita pribadi tapi keselamatan orang lain juga gitu. Kalau aku lebih kepada tanggung jawabnya gitu. Pastinya kalau sudah punya SIM, sudah belajar mengendarai mobil ataupun motor baru boleh. Hmm. Berarti ntar kalau udah gede nih mungkin kakak prioritas ini boleh belajar motor dulu atau mobil dulu, atau kalau mobil bisa nganterin mamanya atau seperti apa kalau udah gede nih? Kalau udah gede ya, mungkin ya, mungkin mobil dulu gitu. Karena kalau motor, di sini motornya terlalu Ini satset padat ya, satset padat. gitu. Jadi kalau motor tuh agak was-was ya. Hmm. Mungkin mobil dulu sih kalau aku ya. Hmm. Terus kemarin nih selain main ATV kemarin main apa aja dengan anak juga tuh? Kemarin itu kayaknya kita cuma itu aja deh. Sama karaoke. Hmm. Karaokean gitu. Kakak punten biasanya kalau punya SIM biasanya harus udah di umur berapa sih kalau boleh tahu, biasanya kalau untuk biasanya dikatakan remaja nih ntar harus kalau punya SIM Kan kalau ada standarnya mas kalau punya SIM itu. Emang iya mas nggak tahu? iya makanya nanya nih 17 17 tahun. tahun Iya. biasanya KTP SIM. pas di umur 17 tahun apa nunggu 16 atau 19? Ya 17 boleh lah belajar. Hmm. Kak berarti ntar next time lebih kalau ngajak anak lebih main ATV atau motor ntar di next time kegiatan? Apa aja boleh. Kalau motor itu mungkin motor cross kan biasanya. Motor cross itu ada lapangan profesionalnya, go-kart juga ada lapangan profesionalnya. ATV juga sebenarnya ada arena bukan profesional, arena fun untuk ATV-nya juga gitu kan. Kalau yang kemarin kebetulan yang buat for fun aja itu yang kayak di tengah-tengah lingkungan kafe gitu. Tapi ada niatan untuk jadi pembalap nggak kak? Main di main Sentul ya Kalau kan ada tuh kak mobil mobilnya, kalau niatan pembalap sih mungkin belum ya. tapi hobi Karena aja. balap itu ternyata mahal banget loh, mahal banget. Jadi tuh kemarin tuh aku sama papanya sih yang lebih dominan ya soal El Barak mau fokus ke go-kart apa enggak gitu. Iya. Soalnya anaknya sih suka, cuma masih A B, jadi belum pasti. Sedangkan kalau mau jadi profesional go-kart itu pulang sekolah harus ada latihan 40 menit. Terus udah gitu setiap hari Sabtu Minggu harus ada latihan setengah hari. Jadi itu bener-bener butuh tanggung jawab dan konsisten. Kalau nggak konsisten dan tanggung jawab percuma gitu kan. Jadi karena El Barak belum bisa konsisten untuk apalagi dari rumah kita ke Sentul itu jauh banget dan macet. Jadi ya banyak pertimbangan orang tua gitu. Karena kalau mau profesional kan artinya kita harus pertama konsisten, tanggung jawab. Kita juga mesti sediakan budget yang gak murah karena mobil go-kart anak-anak itu minimum 50 juta. Dan itu di luar equipment kayak pelindung dada, helm, pelindung kepala, pelindung tangan, baju go-kartnya gitu, sepatu go-kartnya. Itu kan harus semuanya pakai yang khusus gitu.
Jadi ya kita pikir oke deh kalau anaknya belum siap dan konsisten, daripada kita buang-buang uang nggak jelas, ya udah kita tunggu aja momennya gitu. Tapi nggak harus kalau dia nggak mau jadi go-kart profesional juga nggak harus. Yang penting sekarang lebih fokus ikutin hobi anak kayak mau motor mau game. Enggak, yang sekarang yang harus difokusin Iya sekolah. benar ya. Habis itu baru Iya, kalau kalau menurut aku hobi itu jadi nomor 2 di bawah sekolah gitu. Namanya anak-anak pasti ada hobi kan, kesenangan. Anak-anak kan masih zamannya main, happy-happy gitu. Tapi tetap namanya sekolah itu harus nomor 1. itu Sorry. itu namanya. Hobi Kak, sorry, hobi dari anak kakak nih mengikuti dari salah satu orang tua, apa emang hobi tersendiri Kak? Kalau kebetulan tuh aku memang jiwanya adventurer gitu. Aku memang suka eh apa ya, kayak olahraga yang ekstrim gitu. Kayak misalnya aku tuh suka coba panjat panjat climbing, wall climbing. Terus aku suka ATV, aku suka apa lagi ya? Em, Pokoknya aku seneng deh mencoba olahraga yang ekstrim gitu. Makanya dari kecil tuh El Barak aku perkenalkan dengan olahraga ekstrim, dan pas banget ketemunya Papa Vincent yang suka banget olahraga ekstrim. Jadi ya udah akhirnya semakin terasa gitu.